Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di kawasan Semarang Barat, tepatnya di Jalan Lebdosari Raya, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Jadi hari ini kita berkunjung ke sebuah tempat yang cukup familiar namanya di telinga para penikmat PSK tentunya. Kita berada di kawasan Sunan Ing atau makam Sunan Kuning. Baik teman-teman, kita masih berada di kompleks makam Sunan Ing atau Sunan Kuning. Jadi nama Sunan Kuning ini begitu familiar di akhir tahun 1900-an dan di awal tahun 2000-an. Familiar dalam arti makam ini justru dikenal sebagai tempat prostitusi. Padahal faktanya prostitusi yang berada di kota Semarang waktu itu prostitusi Argorejo namanya, bukan prostitusi Sunan Kuning. Jadi tempat itu sebenarnya bernama SK. SK itu bukan singkatan dari Sunan Kuning, tetapi SK adalah singkatan dari Sri Kuncoro. Karena jalan di area lokalisasi itu adalah Jalan Sri Kuncoro. Dan pada tahun 2019, pemerintah Kota Semarang memberanikan diri pada saat dipimpin oleh Wali Kota Hendar Priyadi menutup total lokalisasi Argorejo atau lokalisasi SK. Tepat di belakang saya ada 3 makam. Yang pertama adalah makam Kanjeng Sunan Kuning, kemudian di sebelahnya ada makam Sunan Kali yang dipercaya adalah petelasannya Kanjeng Sunan Kalijaga, dan di sebelahnya lagi ada Sunan Ambarawa. Ini kompleks utama makam. Sedangkan di sampingnya itu ada 3 makam lagi yang dipercaya sebagai para pengawal Kanjeng Sunan Ing atau Sunan Kuning. Di makam tersebut ada makam Mbah Sekabat, Mbah Jimat, dan Mbah Mojopahit. Ada berbagai macam versi tentang Kanjeng Sunan Kuning ini. Jadi menurut apa yang saya baca itu 2 versi itu, yang pertama mempercayai bahwa Sunan Kuning ini adalah Raden Mas Garindi yang berasal dari Mataram, Solo. Jadi Raden Mas Garindi ini dipercaya sebagai cucu dari Amangkurat III. Jadi Amangkurat III itu berada di Keraton Surakarta yang waktu itu berada di Kartosuro. Jadi kita pernah ke Keraton Kartosuro, letaknya di Sukoharjo, Solo. Kita pernah sowan ke sebuah makam di sana yang dulunya keraton menjadi kompleks pemakaman umum, yaitu makam Sedah Merah. Seperti apa makamnya nanti teman-teman bisa klik tautan di atas biar teman-teman tim Pada Sebuah Koma menyiapkan linknya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sebutkan, Sunan Kuning ini dipercaya sebagai Raden Mas Garindi.
Itu versi yang pertama. Sedangkan versi yang kedua, Sunan Kuning ini salah satu pendatang dari Cina. Beliau adalah Cina Muslim dan sebagai ahli pengobatan, atau dalam bahasa Cina mungkin disebut tabib. Beliau menyebarkan agama Islam lewat jalur pengobatan. Tapi sekali lagi buat teman-teman penikmat PSK, kami tim Badas Bokoma tidak akan pernah menentukan sebetulnya beliau itu siapa. Tapi nanti kita bisa lihat satu persatu apa yang akan kita bahas. Baik teman-teman, kita masih di kompleks makam Sunan Ing atau Sunan Kuning. Bila teman-teman lihat makam ini, di kompleks utama makam Sunan Ing ini, hampir semua makam di depannya terdapat sebuah patung Cina. Jadi sebuah patung Cina dengan makam yang berwarna merah dan kuning, begitu menggambarkan etnis Tionghoa di sini. Kalau benar memang ini makam Raden Mas Garendi, apa mungkin hiasan-hiasan Cina terletak di sini? Sedangkan dalam catatan sejarah, Raden Mas Garendi itu kalah perang. Ada versi lain yang mengatakan Raden Mas Garendi meninggal di pertempuran ketika Mataram kembali membawa VOC, meninggal di Kartosuro. Versi yang lain mengatakan Raden Mas Garendi ini dibawa ke Sri Lanka makam. Kalau kita mempercayai ini Raden Mas Garendi, kemudian ini makam siapa? Itu pertanyaannya. Itu yang pertama. Sedangkan logika yang kedua yang akan kita pakai, terdapat beberapa tulisan nama orang di situ, dan maaf, hampir ketiga nama itu mereka semua etnis Tionghoa. Ketika saya bertanya dengan Mas Maneng itu salah satu juru pelihara atau juru kunci di sini, beliau mengatakan bahwa yang memperbaiki ini adalah warga Tionghoa Muslim. Logika sederhananya, mungkin tidak ketika ada warga Tionghoa memperbaiki makam orang Jawa? Nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi sebetulnya beliau siapa? Nanti teman-teman biar menyimpulkan sendiri. Jadi itu teman-teman, sedikit cerita singkat kita di makam Sunan Ing atau Sunan Kuning yang terletak di kota Semarang. Apakah Sunan Kuning atau Sunan Ing ini ada hubungannya dengan Laksmana Cheng Ho yang waktu itu pernah datang di Semarang? Wallahu a'lam. Sekali lagi teman-teman, kami tim Badas Bokoma mengingatkan, ketika kita sudah berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan pemikiran kalian, karena sejarah tergantung siapa yang mencatatkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan